Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, bagi yang sudah mengikuti tes P3K tahap 1, tentunya saat ini perasaan kita sedang dag-dig-dugder ya. Karena saat ini kita masih menantikan untuk pengumuman resmi dari Kemdikbud dan juga SSC ASN. Apakah kita lolos di tes tahap 1 ini ataukah kita harus mengikuti tes di tahap 2? Bagi teman-teman yang tidak lolos pada tes tahap 1, nanti nggak usah khawatir, masih ada tes tahap 2 dan juga tahap 3 ya. Pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang kira-kira untuk tes tahap 2 itu apakah lebih berat ataukah lebih ringan. Nanti kita akan menyajikan fakta dan data berdasarkan dari Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2021. Teman-teman tinggal mengecek dan juga mempertimbangkan sendiri ya, serta mengambil keputusan untuk langkah berikutnya strategi supaya lulus tes tahap 2 itu bagaimana. Di sisi lain, tes tahap 2 merupakan sebuah momentum yang dinanti-nantikan oleh sobat-sobat yang berasal dari guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Kira-kira bagaimanakah mekanisme untuk tes tahap 2? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, di sini kita akan menyajikan yaitu perbedaan peraturan dari tes tahap 1 dan juga tes tahap 2. Yang mana semua itu tertuang dalam Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2021. Oke, sobat-sobat semuanya, coba kita cek bersama ya terkait tentang peraturan tes tahap 1. Nah, di sini teman-teman, coba kita cek bersama. Untuk peraturan tes tahap 1, mekanismenya itu adalah tertera pada paragraf ke-7, yaitu pasal 29 ya, yaitu seleksi kompetensi 1. Yang mana di poin pertama teman-teman, ini adalah dari pelamarnya saja, pendaftar. Ini adalah kalau misalkan tes tahap 1, pelamar untuk seleksi kompetensi 1 ini hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer kategori 2 dan juga guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi di sini seperti yang kita sudah alami pada tes tahap 1 teman-teman. Untuk mendaftarnya tes tahap 1 ini baru dua kategori ya, yaitu honorer K2 dan juga guru honor di sekolah negeri teman-teman. Nah, kemudian untuk yang tes tahap 2 nanti teman-teman, di sini kita cek ya, tertera pada paragraf ke-9 mengenai seleksi kompetensi yang kedua. Ini tertuang dalam pasal 33 yang mana di sini kita akan mendapatkan tambahan saingan 2 teman-teman, yaitu pelamar dari tenaga honorer kategori 2 dan juga guru honor sekolah negeri yang tidak lulus pada tes tahap 1. Ini akan menjadi saingan kita yaitu di tes tahap kedua ini. Kemudian kita akan mendapatkan saingan lagi yaitu guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG teman-teman. Berikutnya untuk bagian yang kedua, ini adalah untuk yang tes tahap 1 kemarin. Pelamar yang dimaksud pada ayat 1 yaitu honorer K2 dan juga guru yang terdaftar di Dapodik sekolah negeri. Di sini memilih kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, maka pelamar itu wajib mendaftar di sekolah tersebut ya, selama sertifikat didik atau ijazahnya itu sesuai. Dan yang kedua, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A ini tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Itu adalah kemarin dikenal dengan istilah kunci mengunci formasi teman-teman. Kemudian yang ketiga, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di tempat pelamar mengajar, maka pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Artinya di sini untuk teman-teman yang kemarin itu tidak ada formasi di sekolah induknya, bisa mendaftar di sekolah lain yang mana formasinya itu masih dibuka. Entah itu di sana nggak ada guru honorernya atau mungkin di sana ada guru honorernya tapi untuk formasi itu lebih banyak daripada guru honorer yang ada. Selanjutnya, kalau misalkan di tes tahap 2 teman-teman, nah di sini kita cek pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 teman-teman. Untuk yang tahap 2 ini huruf A dan juga huruf B ini melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSC ASN.
pada tes tahap 2 bagi teman-teman honorer kategori 2 dan juga guru honor sekolah negeri. Di sini yang nggak lolos ini adalah memilih ulang formasinya ya. Kemudian berikutnya pelamar yang masuk dalam kategori C dan juga D, yaitu guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG. Di sini nanti memilih formasi untuk yang pertama kalinya teman-teman. Dari di sini kita mengetahui dari perbedaannya dalam hal pemilihan formasi saja. Untuk tes tahap 2 ini kita ditambahkan saingan teman-teman. Jadi saingannya lebih banyak ya. Ada guru swasta dan juga lulusan PPG, serta teman-teman dari guru honor sekolah negeri dan juga tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus pada tes tahap 1. Jadi dari peraturan ini kalau misalkan kita boleh membuat simulasi, kira-kira adalah seperti ini teman-teman nanti. Nah, di sini untuk pada seleksi P3K guru yang tahap 2, di sini pesertanya guru honor sekolah negeri yang tidak lulus tes tahap 1 dan juga K2 yang nggak lulus tes tahap 1, kemudian guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Jadi beda halnya teman-teman, kalau misalkan dulu di tes tahap 1, nah kalau misalkan di tes tahap 1 dulu kan ada peraturan gini. Kalau misalkan di sekolah induk di sekolah negeri ini ada formasi dan juga di sini ada guru honor yang ijazahnya relevan atau linear, maka dari sekolah luar, pendaftar luar ini nggak bisa masuk ke sini ya, nggak bisa daftar. Namun pada seleksi yang tahap 2 ini nanti ini terbuka bebas teman-teman. Jadi di sini meskipun di SDN Manukan 1 di sini ada 2 guru honorer dan di sini ada 1 formasi. Kebetulan Aziz dan Randy ini pada tes tahap 1 ini tidak lulus teman-teman. Jika mereka tidak lulus, maka di tes tahap 2 untuk sistem yang ada di SDN Manukan 1 ini sudah tidak terkunci lagi. Artinya di sini nanti dari pendaftar luar ini akan bisa mendaftar di sini teman-teman. Mulai dari guru honor sekolah negeri atau K2 yang tidak ada formasi di sekolahnya, ini bisa mendaftar ke sini. Nah, ini bisa mendaftar ke sini. Kemudian ditambah juga guru honor sekolah swasta teman-teman. Guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG ini juga bisa mendaftar di SDN Manukan 1 ini. Nah, kita sampai saat ini juga belum mengetahui ya, untuk seleksi P3K guru itu adalah merupakan sebuah seleksi yang dapat dikatakan unik teman-teman. Beda dengan seleksi CPNS. Kalau misalkan seleksi CPNS menjelang ujian kita mengetahui kira-kira yang mendaftar di formasi yang kita pilih itu siapa saja, saingan kita ada berapa. Kalau misalkan di tes P3K guru kita tidak akan mengetahui kira-kira yang mendaftar di sekolah kita itu siapa saja. Apakah ada lulusan PPG ataukah ada guru honorer, kemudian apakah pendaftar di sekolah kita itu ada yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini adalah tidak ada istilah seperti itu, dikarenakan seperti yang penjelasan dari PKN ya, yaitu mengapa P3K guru kita tidak bisa melihat saingan kita karena di sana digunakan sistem yaitu blind competition, yaitu kompetisi buta teman-teman. Jadi istilahnya di sini kita sebagai guru honorer, entah itu posisi kita lulusan PPG, guru honor swasta atau K2 ataupun guru honorer sekolah negeri baik itu induk maupun non induk, di sini kita harus berusaha untuk lolos passing grade dan mendapatkan nilai yang terbaik teman-teman. Dikarenakan di sini nanti untuk yang tes tahap 2 di sini tidak akan ada lagi keistimewaan ya untuk guru honor di sekolah negeri. Artinya semua itu adalah dari kategori 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama untuk lolos. Nah, untuk penentuan kelulusannya itu adalah nanti didasarkan pada yang memenuhi passing grade dan juga mendapatkan perankingan yang terbaik teman-teman. Dan di sini kita harus ingat teman-teman bahwa dalam seleksi P3K guru tahap 2 ini juga berlaku yaitu afirmasi, mulai dari sertifikat pendidik 100%, usia 15%, disabilitas 10%, dan juga K2 10%. Nah, makanya di sini marilah kita berdoa dan berusaha semoga nanti tes tahap 2 ini menjadi rezeki kita teman-teman. Kalau misalkan belum rezeki, kita harus bersabar dan belajar lagi karena tahun depan nanti akan ada seleksi P3K guru lagi.